Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio FM, Radio Ababil yang dimuliakan Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji bagi Allah SWT. Kita masih diberikan Allah SWT kesempatan untuk beribadah menyembah Allah SWT, kesempatan untuk belajar agama, mendalami kitabnya, mendalami sunnah Rasulnya yang mulia, dan tidak ada amalan yang lebih utama melainkan daripada amalan, yakni mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menimba ilmu, mempelajari kalamnya dan kalam Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pendengar Radio FM yang tercinta, pada kesempatan yang lampau kita telah jelaskan tentang syubhat orang-orang musyrikin, orang-orang yang tergelincir ke dalam jaring-jaring kesyirikan, yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syubhat-syubhat mereka, yang mana mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena persepsi mereka syirik itu adalah menyembah patung-patung, itulah syirik. Karena persepsi mereka yang namanya syirik itu adalah sujud kepada patung. Karena persepsi mereka syirik itu adalah menganggap adanya makhluk yang dapat mendatangkan manfaat atau mudarat. Karena itulah di antara syubhat mereka mengatakan kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah SWT. Karena kami meyakini bahwasanya hanya Allah yang mencipta. Karena kami meyakini hanya Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat. Kami yakini Muhammad SAW adalah hamba Allah yang tidak memiliki apapun juga, tidak memiliki manfaat untuk dirinya, tidak pula dapat mendatangkan mudarat. Dan kami yakini Abdul Qadir Jailani pun seperti itu pula. Dia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kami yakini itu semua. Tapi kami adalah orang-orang awam, kami orang-orang yang selalu berbuat dosa, dan mereka itu semua orang-orang saleh, dan orang-orang saleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kami menganggap jalan yang paling dekat kepada Allah SWT adalah melalui perantara mereka. Ini syubhat mereka. Kata mereka, kami tidak berbuat syirik. Karena menurut mereka syirik itu ketika kita meyakini ada makhluk yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, yang turut mencipta selain Allah SWT. Bukan itu sebenarnya makna kesyirikan. Karena mereka tidak mengerti syiriklah akhirnya mereka tergelincir ke dalam kesyirikan. Barang siapa yang tidak mengetahui kesyirikan akan tergelincir kepadanya. Makanya hendaklah setiap orang Islam mempelajari apa itu hakikat syirik yang diperintahkan Allah untuk kita jauhi. Apa itu hakikat tauhid yang diperintahkan Allah untuk kita amalkan. Maka kita jawab syubhat yang mereka lontarkan bahwasanya orang-orang yang diperangi Nabi sama seperti kalian ungkapannya. Mereka juga mengakui bahwasanya berhala-berhala yang mereka datangi, yang mereka ibadati itu juga tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka minta, yang mereka berkorban untuknya, tidak pula mengatur alam, tidak pula menciptakan alam. Tapi mereka mendatangi berhala-berhala ini karena berhala-berhala ini adalah perantara. Karena berhala-berhala ini telah kita jelaskan asal usulnya adalah orang-orang saleh, sebagiannya orang-orang saleh yang meninggal kemudian dibuatkan patungnya. Jadi kita katakan kepada mereka bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi itu sebagian besar mereka adalah penyembah berhala. Dan mereka menyembah berhala bukan dalam bentuk meyakini berhala sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki dan seterusnya, tapi sebagai bentuk jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Maka sama apa yang kalian katakan dengan ungkapan orang-orang musyrikin. Apa kesamaannya? Sama-sama kalian mengatakan kami tidak pernah meyakini berhala-berhala ini, kuburan-kuburan ini sebagai pencipta, memberi rezeki, tidak.
tapi semua sebagai perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami mengharapkan kedudukan mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan kalian sama saja dengan ungkapan orang-orang musyrikin. Ini syubhat mereka dan itu bantahannya. Kalaupun mereka mengatakan orang-orang musyrikin itu mereka diperangi Nabi karena mereka menyembah patung. Bagaimana akan samakan kami yang mendatangi orang-orang saleh kuburan-kuburannya? Kami berperantara dengannya dengan orang-orang yang menyembah patung. Bagaimana akan jadikan orang-orang saleh atau para nabi yang telah meninggal tersebut sama dengan patung-patung yang disujuti oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih untuknya, berkorban untuknya? Apakah sama antara nabi dan orang saleh dengan patung-patung tersebut? Maka jawablah dengan apa-apa yang telah kita katakan. Bahwasanya orang-orang yang diperangi Nabi bukan seluruhnya mereka menyembah patung. Ada di antara mereka yang menyembah wali. Sebagaimana yang menyembah Lata, dan karena Lata adalah orang saleh yang meninggal. Ada mereka yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, sebagaimana Allah sebutkan. Ada juga yang menyembah para nabi, sebagaimana penyembah Isa ibnu Maryam, penyembah Uzair. Maka semuanya diperangi oleh Nabi SAW, nggak dibeda-bedakan. Baik dia penyembah wali, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah batu, semua diperangi Nabi SAW. Dan mereka menyembah semua ini, menyembah wali, menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah jin, semua mereka mengatakan karena sebagai perantara mereka kepada Allah SWT. Maka nggak ada beda antara ungkapan kalian dengan orang-orang musyrikin, karena sebagian mereka pun terjerat sebagaimana kalian terjerat padanya. Kalian mengibadati wali-wali, mereka sebagian juga mengibadati wali-wali. Sebagaimana mereka menjadikan patung Lata, orang saleh yang meninggal, sebagai tempat untuk berperantara. Sebagaimana orang-orang Nasara pada masa Rasulullah, yang mereka menyembah Isa bin Maryam, diperangi Rasulullah SAW. Seperti Bani Tughlab dan lain-lainnya. Orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak dibeda-bedakan. Apakah dia orang saleh yang mereka jadikan sebagai perantara? Apakah dia nabi? Apakah malaikat? Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Kalaupun mereka mengatakan bahwasanya kami hanyalah mengharapkan syafaat mereka saja, maka jawablah, sesungguhnya orang-orang musyrik terdahulu pun tujuan mereka mendatangi berhala-berhala itu bukan meyakini sebagai pencipta, tapi sebagai pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kafirkan mereka. Allah Subhanahu wa taala kafirkan mereka ketika mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban-jawaban yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lampau. Para pendengar dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala dalam kitabnya Kashf Syubhat, "Fa in qala ana la a'budu illa Allah." Kalaupun orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan ini mengatakan, aku tidaklah mau beribadah kecuali kepada Allah. Wa hadzal iltija' ilaihim wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Tapi kami mendatangi wali-wali ini, kami bergantung kepadanya, kami berdoa kepada mereka, ini kami anggap bukan ibadah. Subhanallah. Mereka katakan, kami tahu bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah SWT saja. Dan kami tidak menyembah, tidak memberikan ibadah kecuali kepada Allah. Tapi yang namanya kita berperantara kepada mereka ini, dengan cara minta kepada mereka, berharap kepada mereka, berdoa kepada mereka, agar mereka sampaikan kepada Allah SWT, ini bukan ibadah. Ini syubhat mereka. Kami datang ke kuburan-kuburan ini, bukan dalam rangka kita meyakini mereka memberikan manfaat, tidak, tapi mereka sebagai perantara. Kami minta kepada mereka, agar mereka sampaikan kepada Allah SWT doa-doa kami berkorban untuk mereka agar mereka sampaikan pahalanya kepada Allah SWT. Ya, ini syubhat mereka. Intinya mereka menganggap apa yang mereka buat itu bukan bagian daripada ibadah. Subhanallah. Kata mereka, kami beribadah hanya untuk Allah SWT. Tapi ini bukan ibadah. Maka kita terangkan kepada mereka. Faqul lahu. Katakan kepadanya. Anta tuqirru anna Allah iftarada alaika ikhlasal ibadati lillah. Bukankah engkau meyakini bahwasanya Allah mewajibkan engkau untuk memurnikan ibadah untuk Allah SWT? Kita tanya, apakah engkau meyakini sebagaimana yang kita yakini bahwasanya Allah menuntutmu untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah untuknya semata? Wa huwa haqquhu alaik,
Dan itulah kewajiban yang harus kau perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah atasmu. Kalau andai kata dia katakan, ya, kita harus beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita yakin bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diibadati. Hak Allah yang wajib kita laksanakan adalah mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada dia tentang makna ibadah itu apa. Fa innahu la ya'riful ibadah wala anwa'uha. Ini menunjukkan orang tersebut tidak tahu apa itu ibadah. Tidak tahu pula apa jenis-jenis ibadah. Fabayyinha lahu. Terangkan kepadanya apa itu ibadah. Katakan kepadanya ibadah adalah segala macam bentuk perkataan, perbuatan yang kau perbuat. Perkataan yakni lisan, perkataan hati, perbuatan zahir dan batin yang kau tujukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadanya apa itu ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah. Nama segala perkara yang dicintai Allah, minal aqwal wal a'mal, baik berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, al-zahir wal batinah, yang tampak, yang tersembunyi, semuanya ibadah. Ajarkan kepadanya ibadah ini seluruhnya haruslah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan syirik itu adalah ketika engkau palingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seharusnya mutlak milik Allah, kau palingkan, kau berikan kepada selain Allah, itulah dia namanya kesyirikan. Fabayyinha lahu, terangkan kepadanya, biqaulik, katakan kepadanya, datangkan kepadanya dalil. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian, dengan merendahkan diri dan dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Al-A'raf ayat 55. Katakan kepadanya, di sini Allah menuntutmu untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian dengan cara merendahkan diri kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengibadati Allah dalam bentuk berdoa. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Dan ini menunjukkan doa adalah merupakan ibadah yang Allah wajibkan atas kita agar berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri pun bagian daripada ibadah yang harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu. Jika telah kau terangkan dalil ini kepadanya, Allah perintahkan engkau untuk berdoa kepadanya. Perbuatan doa ini Allah tuntut kamu untuk mengerjakannya, apakah ibadah atau bukan? Tanyakan kepadanya. Kalau andai kata dia katakan bukan ibadah, untuk apa kamu berdoa kalau begitu, kalau bukan ibadah? Enggak ada artinya, sia-sia engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan ya ibadah, berarti kita telah menyepakati satu hal bahwasanya doa itu adalah merupakan ibadah. Berkata Syekh Muhammad, hal alimta anna hadza ibadah lillah? Apakah engkau tahu doa itu adalah ibadah? Setelah kita terangkan kepadanya, fala budda an yaqula na'am. Pasti dia akan katakan ya. Akhirnya dia katakan doa itu adalah merupakan ibadah. Kalau andai kata dia bilang dia enggak tahu, saya enggak tahu, kayaknya doa itu bukan ibadah. Katakan kepadanya, kalau andai kata doa itu bukan ibadah, untuk apa Allah perintahkan kau berdoa kepadanya? Berarti sia-sia perbuatanmu. Enggak ada nilainya kalau andai kata itu bukan ibadah. Untuk apa? Enggak ada artinya. Kalau andai kata dia katakan ya itu ibadah, maka dia telah memahami satu hal. Dari situ kita akan berangkat kepada hal lainnya. Fala budda an yaqula na'am, pasti dia katakan ya doa itu ibadah. Naik kepada tangga berikutnya. Kita terangkan wad du'a mukhul ibadah. Bahkan diterangkan dalam suatu hadis, dan hadis yang diterjemahkan oleh para ulama, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otaknya ibadah. Yang sahih, hadis yang sahih adalah ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Faqul lahu, katakan kepadanya, idza aqrarta annahu ibadah. Jika engkau telah sepakati bahwasanya doa itu adalah merupakan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Muhammad, jika engkau telah sepakat dengan saya, sepaham doa itu ibadah, wa da'awtallaha lailan wa nahara khaufan wa tama'a, thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghairahu, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah. Jika engkau telah pahami, tadi telah kita sepakati bersama, doa itu kesimpulannya adalah ibadah. Kemudian
Dan kita tadi telah pahami bahwasanya Allah menuntut kita untuk memurnikan ibadah hanya kepadanya saja. Telah kita pahami perkara ini, kutanyakan kepadamu. Jika engkau berdoa kepada Allah SWT siang malam, sebagaimana orang-orang musyrikin juga mereka berdoa. Engkau berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Kemudian engkau juga berdoa untuk memenuhi hajatmu. Engkau minta juga, engkau berdoa juga kepada Nabi atau selain Nabi. Berdoa kepada Nabi, kepada orang saleh. Bukankah engkau telah memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah SWT? Hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah? Bukankah engkau telah berbuat kesyirikan karena kau telah palingkan ibadah kepada selain Allah SWT? Kau berikan doa itu kepada Nabi. Kau berikan doamu itu kepada wali. Bukankah engkau telah berbuat kesyirikan kepada Allah SWT? Karena tadi telah kau sepakati doa itu ibadah. Dan kau sepakati pula bahwa Allah tuntut engkau untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ketika engkau palingkan ini, bukankah engkau telah berbuat kesyirikan? Fala budda an yaqula na'am. Kata Syekh Muhammad, pasti dia akan katakan kalau begitu ya berarti berdoa kepada selain Allah SWT. Karena itu ibadah. Maka ketika berdoa kepada selain Allah SWT itu dihukumi dengan syirik kepada Allah SWT. Habus syubhatnya. Berkata Syekh Muhammad selanjutnya, fa idza amilta biqaulillahi ta'ala fasalli lirabbika wanhar. Diterangkan jenis-jenis lain dalam ibadah. Jika engkau mengamalkan firman Allah SWT yang berbunyi fasalli lirabbika wanhar. Salatlah engkau lirabbik untuk Tuhanmu, wanhar. Waw di sini ataf, huruf ataf, dan menyembelihlah. Tentunya maktub kepada yang sebelumnya, menyembelihlah untuk Tuhanmu pula. Katakan kepadanya, jika engkau mengetahui wahai fulan, Allah katakan washalli lirabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan beribadah dan menyembelihlah engkau untuk Tuhanmu. Wa ata'tallaha wanhartalah. Engkau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk salat baginya, salat karenanya, menyembelih karenanya, engkau tunduk, engkau patuh kepada Allah, engkau salat untuk Allah dan engkau menyembelih untuk Allah. Hal hadza ibadah. Bagaimana tanggapanmu? Apakah engkau salat ini karena Allah ibadah, kemudian engkau menyembelih karena Allah juga ibadah? Bagaimana tanggapanmu? Allah suruh engkau salat, suruh engkau menyembelih, semuanya untuk Allah SWT. Apakah ini ibadah atau tidak? Kalau dia katakan ini bukan ibadah, mustahil. Untuk apa engkau salat? Untuk apa engkau menyembelih? Untuk apa Allah perintahkan engkau perbuatan yang sia-sia padahal engkau diciptakan untuk beribadah kepadanya? Padahal engkau meyakini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadatiku. Engkau diciptakan untuk beribadah. Engkau diperintahkan untuk beribadah. Apakah perintah Allah ini bukan ibadah? Kalau andai kata dia katakan, ya, aku meyakini salat itu adalah merupakan ibadah. Menyembelih itu pun adalah merupakan ibadah. Satu permasalahan. Berarti kita telah sepaham. Kita katakan kepadanya, berarti Anda dan saya sepaham. Salat ibadah, menyembelih itu ibadah. Kamu dikatakan, baik. Kalau andai kata engkau salat, tapi bukan karena Allah SWT. Bukan untuk Allah SWT. Engkau menyembelih bukan untuk Allah SWT. Contohnya, engkau belajar ilmu sebagaimana ada sekarang. Syubhat talbis iblis. Ya, kalau andai kata engkau mempunyai ilmu, bisa ngilang, bisa kembal. Maka jangan pernah tinggalkan salat ini contohnya. Dia buat salat. Ya, atau zikir ini. Kalau andai kata engkau mau kebal, kerjakan zikir ini 10.000 kali setiap malam. Katakan. Ya qawi, dan seterusnya. Sebagaimana yang sekarang ada di sebagian masyarakat. Ucapkan zikir seperti ini. Tanyakan kepadanya. Apakah salat itu ibadah? Ya. Untuk apa engkau salat? Untuk ilmu. Berarti engkau bukan untuk Allah SWT salat. Berarti engkau telah tergelincir kepada kesyirikan. Untuk apa kau berzikir? Untuk apa kau berpuasa? Puasa ini supaya ilmu saya semakin kuat. Kalau andai kata saya tinggalkan puasa ini, saya tidak akan bermanfaat ilmu itu semua. Saya tidak akan kebal lagi contohnya. Untuk apa kau puasa? Padahal puasa ibadah. Salat itu ibadah. Harus untuk Allah SWT. Berarti dia telah tergelincir kepada kesyirikan. Menyembelih ketika engkau datang kepada seorang yang mengaku mengetahui perkara gaib, mengobatimu dan seterusnya, dia katakan, sembelihlah ayam hitam, sembelihlah kambing hitam. Bukankah itu kesyirikan karena engkau menyembelih untuk selain Allah SWT? Untuk perintah sang paranormal, untuk mematuhi perintah jin dan syaitan. Engkau menyembelih untuk syaitan.
kau serahkan kepalanya, dicampakkan ke lautan contohnya. Sebagaimana tradisi sebagian masyarakat kaum muslimin pada hari tertentu, mereka sebagaimana hari raya kita, mereka pun berhari raya, mereka arak kepala kerbau, mereka buang ke tengah laut, dan itu bukan tradisi Islam. Yang diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai cara untuk mendatangkan bagi mereka keberkahan hidup, keberuntungan, panen ikan, dan seterusnya. Bukankah ini penyembelihan adalah ibadah? Jika dia katakan ibadah, bukankah Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah SWT semata dalam ayat yang tadi kita bacakan? Dia katakan, ya, berarti engkau sepaham dengan saya bahwasanya salat itu ibadah dan menyembelih itu ibadah. Jika ini diserahkan kepada selain Allah SWT, bukankah orang telah berbuat kesyirikan? Pasti dia katakan ya. Pasti akan dia katakan ya. Wa qul lahu aidan, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, katakan juga kepadanya, al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an, hal kan ya'budun al-malaikah was-salihina wal-lat wa ghaira dzalik. Tanyakan kepadanya, wahai fulan, bukankah orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah diutus, pada masa turun kepada mereka Al-Qur'an Al-Karim, mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah Lata dan lain-lain. Fala budda an yaqula na'am. Pasti dia katakan ya, saya tahu itu. Mereka ada yang menyembah jin, malaikat, orang-orang saleh, Lata, Uzza dan lain-lain. Maka katakan kepadanya, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wa dzabhi wal iltija' wa nahwi dzalik. Kutanyakan kepadamu, kalau engkau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka itu menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah orang saleh, menyembah Lat, menyembah nabi-nabi, maka tanyakan kepadanya, bukankah peribadatan orang-orang musyrikin yang mengibadati wali-wali, orang saleh, nabi-nabi, patung-patung malaikat, kecuali dalam bentuk berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, bergantung kepada mereka, dan seterusnya. Katakan kepada mereka, katakan kepadanya, wahai fulan, bukankah engkau meyakini bahwasanya orang-orang musyrikin dulu telah kita bahas di sebelumnya, mereka ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah Lata, Uzza, dan seterusnya. Dia katakan ya. Kemudian katakan kepadanya, kutanyakan kepadamu, apakah mereka menyembah patung-patung ini, menganggap bahwa patung-patung ini, nabi-nabi ini, berhala, malaikat yang mencipta, yang beri rezeki? Dia katakan tidak. Yang memberikan manfaat menolak mudarat? Dia katakan tidak. Baik, apa makna ibadah mereka kepada patung-patung ini sehingga Rasulullah melarang mereka? Tidak lain tidak bukan makna ibadah mereka kepada patung-patung ini, berhala-berhala ini, orang-orang saleh nabi, tidak lain tidak bukan karena dalam bentuk doa yang mereka panjatkan kepada patung-patung ini, berhala ini, nabi ini. Doa, menyembelih, ya, bergantung kepada patung-patung ini. Bukankah mereka menyembelih untuk Allah SWT dan mereka menyembelih untuk Lat dan Uzza? Mereka menyembelih untuk Uzair, mereka menyembelih untuk Isa bin Maryam. Bukankah ibadah mereka itu yang dikatakan Allah mereka menjadi orang-orang kafir? Tidak lain, tidak bukan dalam bentuk doa kepada para berhala-berhala ini, nabi-nabi ini, malaikat dan seterusnya. Katakan kepadanya, bukankah mereka tidak pernah meyakini semua berhala, nabi, patung-patung ini sebagai pencipta? Ya. Memberi rezeki? Ya. Yang mendatangkan manfaat menolak mudarat? Ya. Maka apa makna ibadah kepada mereka? Allah membuat mereka itu menjadi orang-orang musyrikin yang diperangi. Tidak lain, tidak bukan makna ibadah mereka kepada berhala-berhala ini, patung-patung ini, para nabi, orang saleh. Makna ibadah kepada mereka adalah dalam bentuk berdoa kepada mereka, bergantung kepada mereka. Lihatlah perkataan-perkataan mereka. Ya Abdul Qadir Jilani, ana fi hasbik. Aku dalam lindunganmu. Subhanallah. Ya Nabi, ya Rasulullah, ana fi hasbik. Aku dalam lindunganmu. Bukankah ini adalah merupakan bentuk iltija? Bergantung kepada makhluk. Ya Syekh Fulan, iqdi hajati. Wahai Syekh Fulan, kabulkan hajatku. Bukankah ini doa kepada selain Allah SWT? Ya Syekh Fulan, madad. Wahai Syekh Fulan, bantuanmu. Bukankah ini bagian daripada doa? Bukankah kita katakan doa tadi ibadah? Kok dia katakan ya ibadah? Berarti engkau telah sepaham dengan bahwasanya berdoa kepada selain Allah SWT adalah merupakan kesyirikan. Baik berdoa kepada Nabi, berdoa kepada patung, berdoa kepada orang saleh, semuanya kesyirikan. Karena Rasulullah perangi mereka semua. Karena mereka semua memberikan ibadah
kepada Allah dan kepada Tuhan-Tuhan ini dalam bentuk yakni menyembelih, berdoa dan bergantung. Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahri. Padahal semua orang-orang musyrikin yang diperangi Rasulullah meyakini sekali bahwasanya semua yang mereka puja itu, yang mereka harap, yang mereka menyembelih untuknya dari Tuhan-Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba juga seperti mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah huwa alladhi yudabbirul amra. Dan mereka sangat paham sekali Allah yang mengatur seluruh urusan. Walakin da'awhum waltaja'u ilaihim liljah wasyafa'ah wa hadha zahirun jiddan. Tetapi maksud mereka berdoa kepada berhala ini, Tuhan-Tuhan ini, nabi, malaikat dan seterusnya, mereka bergantung kepadanya tidak lain tidak bukan sebagai bentuk permohonan agar mendapatkan syafaat dari mereka, agar dekat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini, berhala-berhala ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jelas sekali inilah tujuan mereka. Maka sama dengan tujuan kalian, bukankah kalian mendatangi kubur-kubur ini? Tidak lain tidak bukan karena menganggap ini memiliki kedudukan. Akhirnya akan meminta kepadanya agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berkurban menyembelih untuknya agar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Akhirnya akan mendapatkan segala macam hajat kalian dengan perantara mereka. Bukankah karena ini orang-orang musyrikin diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti dia akan katakan, ya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, fa in qal, ada syubhat lainnya. Jika dia berkata, atunkiru syafa'ata Rasulillah wa tabra'u minha, ketika dia menghujat kita dengan syubhat lain, wahai fulan, kutanyakan kepadamu. Dia bertanya kepada kita, engkau yang mengaku bertauhid, kutanyakan kepadamu, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah SAW? Apakah engkau berlepas diri daripada syafaat Rasulullah SAW? Ini syubhat lain. Dari situ dia masuk, dari pintu syafaat, dengan embel-embel syafaat. Dia katakan kepada kita, wahai fulan, engkau mengaku kami ini berbuat syirik, engkaulah yang paling mengerti tauhid, kutanyakan kepadamu, apakah engkau mengingkari syafaat Nabi? Apakah engkau berlepas daripada syafaat Nabi? Faqul, maka kita jawab, katakan kepadanya, la unkiruha wala atabarra minha. Tidak, kami tidak pernah mengingkari syafaat, dan kami tidak pernah berlepas diri daripada syafaat. Karena ahlu sunnah menyepakati adanya syafaat Rasulullah SAW. Setelah Allah berikan kepadanya izin, karena syafaat milik Allah. Katakan kepadanya, bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' wal musyaffa' wal musyaffi'. Katakan, kami yakin sekali Rasulullah asy-syafi' yang akan memberikan syafaat, yang akan Allah berikan kepadanya izin untuk memberikan syafaat. Wa arju syafa'atahu, bahkan aku katakan kepadamu, wahai fulan, aku pun mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau, sama-sama kita berharap syafaat Rasulullah. Engkau mengharap, aku pun mengharap. Engkau meyakini, aku pun meyakini. Walakin, tapi katakan kepadanya, walakin syafa'ata kullaha lillah ta'ala. Tapi engkau harus paham, wahai fulan, yang namanya syafaat itu asalnya semuanya adalah milik Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengungkapkan kepada kita, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan syafaat itu seluruhnya milik Allah saja. Syafaat ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala asalnya. Yakin enggak engkau dengan ayat ini? Apakah engkau meyakini bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Jika dikatakan, apa dalilnya? Katakan, Allah mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan seluruh syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Katakan kepadanya, ini ayat, bukan saya yang berkata, Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan milik Allah lah seluruh syafaat. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Suruh dia cek ayatnya, buka, baca artinya, baca terjemahannya. Ketika dia telah memahami bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah SWT, baru Anda masuk ke dalam poin berikutnya. Wala takunu illa ba'da iznillah. Ketahuilah fulan, yang namanya syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang manapun kecuali setelah Allah berikan kepadanya izin untuk memberikan syafaat. Kama qala ta'ala, bacakan kepadanya ayat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih.
Katakan kepadanya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat Al-Kursi ayat Al-Baqarah ayat 255, katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah orang yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia mengatakan, "Ya, syafaat itu semuanya milik Allah." Katakan, kalau andai kata syafaat itu milik Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang tidak memiliki syafaat. Jangan minta kepada Nabi, karena Nabi tidak memiliki syafaat. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak akan dia berikan izin kepada orang tertentu untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada orang tertentu. Para nabi dan seterusnya nanti akan dijelaskan. Katakan kepadanya, tidak ada makhluk manapun yang bisa memberikan izin syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Qur'an. Lihat dalam Al-Baqarah ayat 255, katakan Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Katakan kepadanya, siapakah yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Wala yashfa'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadin illa ba'da an ya'dzana Allah fi. Ketahuilah wahai fulan, Nabi itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah datang izin Allah Subhanahu wa taala baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan dia Allah, wala yashfa'un. Dan mereka yang memberikan syafaat, la yashfa'un, tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai, baru bisa memberikan syafaat. Katakan kepadanya, syafaat itu hanya dapat setelah izin Allah turun kepada orang yang memberikan syafaat, kepada orang-orang yang diberikan izin. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridai. Karena kata Allah menyebutkan, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan Allah tidak akan pernah rela kecuali orang tersebut bertauhid. Yang datang mengharapkan syafaat sementara dia berbuat kesyirikan, tidak akan pernah Allah meridainya. Tidak akan mungkin dapat syafaat, mereka akan diharamkan syafaat, karena syafaat akan diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan ibadah untuk Allah, yang minta kepada Allah, yang memuja Allah, yang berdoa kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, yang minta kepada Nabi, sampai minta syafaat kepada Nabi, itu adalah kesyirikan. Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat melalui nabinya kepada kita. Dengan cara mengikuti nabinya yang mulia. Dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam bermuamalah dan seterusnya. Dengan itulah kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita mengharapkan syafaat kepada Nabi, maka itu kesyirikan. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki syafaat. Mintalah agar Rasulullah SAW memberikan syafaat kita kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan Allah tidak akan pernah rela kecuali dengan tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima darinya. Yang bertauhid dialah yang muslim, yang tidak bertauhid bukan muslim. Dan yang bukan muslim tidak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala syafaat, dan Allah tidak akan menerima darinya apapun bentuk ibadahnya. فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ. Jika engkau telah pahami syafaat itu semuanya milik Allah. Karena tadi ayat yang telah kubacakan kepadamu. وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. Dan tidak akan terjadi syafaat itu kecuali dengan izin Allah. وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غَيْرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ. Jika engkau telah yakini Nabi dan lainnya tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah berikan izin kepada mereka. وَلَا يَأْذَنَ Allahu illa li ahli tauhid. Setelah engkau yakin, Allah tidak akan berikan izin untuk syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah. Maka engkau pun yakin, jelas bagimu syafaat itu semuanya milik Allah. Wa atlubuha minhu. Maka mintalah syafaat itu kepada Allah. Fa'aqul wa atlubu minhu fa'aqulu. Aku minta syafaat itu kepada Allah. Dalam doaku kuucapkan, Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan kau haramkan aku syafaat Nabimu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta kepada siapa syafaat? Kepada Allah. Katakan kepadanya, maka aku harus meminta syafaat wahai fulan kepada Allah.
Maka aku harus berdoa, mengucapkan kepada Allah, Allahumma la tahrimni syafa'atah. Ya Allah, jangan kau haramkan aku syafaat nabimu. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat bagiku melalui nabimu. Wa amthali hadza, dan yang semisal dengan ucapan-ucapan ini. Maka mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan, ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah berikan aku syafaat, karena syafaat milik Allah. Tapi mintalah kepada Allah, katakan Allahumma ya Allah syafi'ni fi, berikan aku syafaat melalui Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat milik Allah. Karena doa adalah ibadah, maka doa itu kepada selain Allah adalah syirik. Meminta kepada Nabi adalah kesyirikan. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Demikian ulasan kajian Kasyfus Syubhat. Insyaallah taala ke depan kita akan lanjutkan sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan tentang agama kita ini, penjelasan yang hak, kebenaran dalam menjalankan ibadah kita, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada kesyirikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin. Kita serahkan kepada pemacara kita. Tafadhal. Coba kita angkat satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Afan Pak, dari siapa di mana Pak? Abu Edi di Batu Ampar. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Ustaz kemarin masalah di luar non-muslim, karena kemarin dibilang itu non-muslim itu harus dibenci, Ustaz. Dibenci di sini maksudnya apakah itu harus dipelototin atau dimarahin atau dalam hati aja? Sedangkan kemarin itu ada menyatakan bahwa sumbangannya itu diambil, nggak apa-apa. Ya. Jadi bagaimana posisinya di sini, Ustaz? Itu aja Pak ya. Dibenci sedangkan itu diambil. Ya. Itu aja Pak ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Yang merintahkan kita untuk membenci orang-orang musyrikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita karang-karang. Dan Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman adalah mereka membenci orang-orang musyrikin seluruhnya. Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan pernah kau dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mencintai siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum wa abna'ahum, walaupun mereka yang mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri. Ya. Walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau ashiratahum, walaupun mereka adalah merupakan saudara-saudara mereka sendiri, kerabat-kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang seperti inilah Allah telah patrikan dalam hati mereka ada keimanan. Jadi Allah yang menyatakan tidak akan mungkin terdapat dalam hati seorang mukmin ahlu tauhid kecintaan kepada orang-orang musyrikin, walaupun bapaknya sekalipun, saudaranya, anaknya, tidak ada kecintaan. Tetapi ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, antum harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak mendengar, membuka Al-Quran. Al-Quran itu jangan dipahami satu ayat tinggalkan ayat lainnya. Kalau enggak kita akan tergelincir. Antum baca Al-Quran, waqatilul musyrikina kafah, perangilah seluruh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Engkau ambil satu ayat ini, maka akan muncullah paham-paham yang mengkafir, yang menghalalkan darah setiap orang-orang kufar. Demi Allah, sesungguhnya Al-Quran harus dikumpulkan seluruhnya. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat yang merintahkan kita untuk memerangi orang-orang musyrikin, bacalah ayat. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Maknanya yang kita perangi adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Bukan orang-orang musyrikin yang mereka terikat dengan dhimmah. Rasulullah hidup di Madinah ketika kedatangan awal. Rasulullah mengikat perjanjian dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, mengikat perjanjian untuk tidak saling memerangi satu sama lainnya.
bahkan untuk saling bantu-bantu jika ada musuh datang dari luar Madinah. Tapi akhirnya ketiga suku Yahudi ini berkhianat, mereka menyelisih janji dengan kaum muslimin sehingga mereka diperangi Rasulullah SAW. Maka adapun ketika dia adalah ahlu dhimmah, kebencian kita kepada mereka bukan ditunjukkan dalam bentuk sebagaimana antum katakan, ya kita perangi mereka, tidak. Kita benci dengan akidah mereka yang busuk, agama mereka yang musyrik, tata cara ibadah mereka yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebencian kita ini tidak harus membuat kita tidak berlaku adil. Berlaku adil lah. Dalam berjual beli dengan mereka, jangan antum tipu daya. Mentang-mentang dia orang musyrik, akhirnya kita berkhianat dalam jual beli, menipu dan seterusnya. Rasulullah tidak pernah berkhianat. Walaupun kepada orang-orang musyrikin, tidak pernah Rasulullah berkhianat. Jika Rasulullah telah mengikat kesepakatan janji genjatan senjata dengan kaum kufar, Rasulullah tidak pernah berkhianat. Dia akan tetap jaga janjinya. Dan kita lihat, bukankah Nabi dan para sahabat juga bergaul dengan orang-orang musyrikin? Ketika Rasulullah meninggal, kita telah jelaskan, masih tergadai baju perang dia dengan seorang Yahudi. Karena Rasulullah berhutang, diberikan jaminannya baju perang. Ini menunjukkan Rasulullah ada transaksi, ada bermuamalat dalam perkara-perkara dunia dengan orang-orang Yahudi. Bukankah Rasulullah SAW ketika berangkat untuk menaklukkan orang-orang kufar setelah Makkah ditaklukkan, Rasulullah menyewa persenjataan orang-orang kufar ketika itu belum masuk Islam dari ahli Makkah. Subhanallah. Jadi kita harus paham, orang-orang kufar yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan kaum muslimin, mereka tidak boleh dianiaya, tidak boleh mereka dizalimi, tidak boleh tumpahkan darahnya. Dan kebencian kita kepada mereka, akidahnya tidak menghalangi kita untuk mendakwahi mereka, berbuat baik kepada mereka. Kalau tetangga kita orang musyrik, kelaparan, kita memiliki kelebihan makanan, kita biarkan dia kelaparan sehingga mati contohnya, demi Allah kita akan berdosa. Jangankan manusia, binatang pun andai kata kita tidak berikan makan, kita siksa, kita kurung, kita masuk neraka, apalagi manusia. Subhanallah. Lihatlah Rasulullah, orang Yahudi sakit, dia berzuk, dia datangi, ditawarkan kepada Islam dan seterusnya. Jadi hendaklah kita pahami seluruh ayat. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang musyrikin. Walaupun Rasulullah memerintahkan kita untuk membenci orang-orang musyrikin, bukankah Allah yang menghalalkan kepada kita untuk menikahi perempuan-perempuan ahlu kitab? Allah katakan, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan perempuan-perempuan yang baik-baik dari orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan yang baik dari golongan ahlu kitab yang kau berikan bagi mereka mahar mereka. Jumhur ulama mengatakan boleh menikahi perempuan-perempuan musyrikin yang kita cintai tentunya. Tapi kecintaannya bukan kecintaan agama. Wajar seorang suami mencintai istrinya. Wajar seorang laki-laki mencintai bapaknya yang musyrik. Kecintaannya karena bapak adalah merupakan fitrah yang tidak dapat dia tolak. Bukan karena agamanya. Maka Islam mewajibkan setiap anak berbakti kepada orang tuanya walaupun musyrik. Mematuhinya walaupun musyrik, kecuali dalam perkara-perkara maksiat. Bukan maknanya benci itu harus dilampiaskan dalam bentuk memelototi dan seterusnya. Tidak. Bukan itu maknanya. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Boleh antum tersenyum kepada orang kufar dalam rangka dakwah. Tunjukkan kepadanya ini akhlak orang muslim. Kita jujur bermuamalat, baik dalam bermuamalat agar dia tertarik kepada Islam. Itu Islam. Bukan yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti agama Islam secara keseluruhan. Mengambil sebagai ayat, setiap orang kafir dia tumpahkan darahnya. Ini wallahi adalah merupakan perbuatan yang menyimpang dalam Islam. Datang orang-orang kufar, dia masuk dengan visa sebagai pengunjung, sebagai penziarah, sebagai turis, diberikan oleh kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, diberikan kebolehan bagi mereka masuk dengan jaminan pemerintahan kaum muslimin. Sampai di negeri kita tumpahkan darahnya. Maka demi Allah ini adalah merupakan keharaman yang besar. Tidak boleh kita tumpahkan darah mereka. Mereka masuk dengan jaminan penguasa kaum muslimin. Maka harus kita hormati penguasa kaum muslimin. Maka jangan sampai tumbuh dalam diri kita paham-paham khawarij yang tidak mengerti ilmu yang benar, sehingga dia pukul rata setiap orang kufar diperangi. Ini salah. Kalau andai kata ada yang punya persepsi hang, kita para da'i di hang ini menghalalkan semua orang kufar, maka cabut. Itu fitnah demi Allah. Itu fitnah demi Allah. Orang-orang kufar pada masa Rasulullah SAW, para sahabat
berbuat baik kepada ahlu zimmah. Sampai Umar Ibn Khattab menggugurkan kewajiban bayar jizyah terhadap seorang ahlu zimmah yang telah tua, yang telah renta, tidak mampu bekerja. Dia gugurkan, nggak wajib, subhanallah. Ini Islam. Allahu Akbar. Mungkin itu jawabannya. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan jawaban tadi. Semoga kita mendapatkan penjelasan lebih lengkap dan kita mendapatkan manfaat darinya. Baiklah sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita kembali untuk mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan Pak, dari siapa di mana Pak? Ini dengan Rahmat di Baloi. Pak Rahmat di Baloi, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada soalan hari ini bahwa ada seruan dari pemimpin negara Lebanon untuk kaum muslimin agar pada malam hari ini supaya membacakan surat Al-Fat ayat 26 sampai 27 dengan tujuan untuk kehancuran Zionis Israel. Itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Itu saja. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwan, para pendengar Radio Hang FM, Radio Al-Bayan yang dimuliakan Allah SWT. Agama kita ini telah sempurna. Syariat telah sempurna. Kita tidak butuh syariat manapun yang tidak terdapat dalam syariat Rasulullah SAW. Kita selalu menerima SMS, kirimkan kepada 10 orang. Kirimkan kepada 10 orang. Bacaan Fatihah, segala macam. Untuk membantu ikhwan-ikhwan kita yang terzalimi di negeri-negeri manapun juga. Demi Allah ini bid'ah ikhwan rahimakumullah. Bid'ah ini. Apalagi dalam bentuk khurafat dan batil. Kirimkan 10 kali Anda akan mendapatkan keberuntungan. Bacaan-bacaan ini ucapkan. Nanti akan 10 hari akan datang bagi Anda keberuntungan. Jika Anda tolak akan datang. Ini khurafat berbau kesyirikan. Segala macam bentuk yakni kejayaan dan keruntuhan kaum muslimin itu semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT dengan sebab dan akibatnya. Maka kita tidak butuh ada penguasa negeri manapun mengatakan baca Fatihah 50.000 kali, baca surat Al-Fatihah ayat sekian-sekian, tidak perlu. Karena nggak ada keterangan dari Allah maupun Rasulullah. Tapi doakan saja kaum muslimin yang dizalimi di negeri manapun agar Allah menolong mereka, memelihara mereka, menjaga mereka. Bantu dengan doa. Jika Anda memiliki harta dan mampu disalurkan, bantu kepada mereka. Para pengungsi, korban bencana alam, korban peperangan, bantu dengan harta Anda. Salurkan kepada tempat-tempat yang hak. Doakan mereka kepada Allah SWT. Bukan dengan sekedar mengirim 10 SMS lepas buat Anda. Wallahi tidak. Doakan mereka kepada Allah SWT. Kalau Anda kata Anda mampu berdakwah, dakwahi mereka. Karena segala macam musibah yang menimpa kaum muslimin asalnya adalah karena dosa-dosa kita. Karena kaum muslimin meninggalkan agama Allah. Kalaulah mereka berpegang dengan agama Allah, mustahil mereka dilemahkan oleh musuh-musuh mereka. Kalau Anda kata kita baca Al-Quranul Karim, kita yakin sekali bahwasanya orang-orang beriman itu paling tinggi kedudukannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah penguasa, mereka pemenang. Kata Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian yang tertinggi Anda katakan beriman. Padahal kita melihat Al-Quran, bertebaran ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah akan membantu orang beriman. Orang-orang yang beriman, para utusan-utusan Allah SWT akan dibantu oleh Allah SWT. Dalam banyak ayat, janji-janji Allah kepada kaum mukminin mereka sebagai penguasa dunia. Dalam banyak ayat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardh, akan diberikan kekuasaan di bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana penguasa-penguasa sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum dinahum, Allah akan kokohkan agama mereka. Alladzina tadallahum, ya Allah ridhai bagi mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan gantikan rasa takut mereka itu dengan rasa tentram. Falya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Tapi ini syarat yang tidak dikerjakan kaum muslimin. Hendaklah mereka mengibadati aku dan tidak menyekutukan aku. Dimanapun kaum muslimin yang dilecehkan, diteror, dizalimi oleh orang kufar, sebab pertama adalah karena kita ditinggalkan oleh Allah SWT. Karena kita tidak bersyariat dengan syariat Allah SWT, tidak beribadah menyembah Allah SWT, dan seterusnya. Dosa-dosa inilah yang membuat musuh menyerang kaum muslimin. Allah tinggalkan kaum muslimin. Lihatlah para sahabat, subhanallah.
Ketika mereka buat maksiat satu kali saja maksiat dalam perang Uhud, di sana ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ya, ada Ali dan lain-lain. Mereka bermaksiat menentang satu perintah saja. Berkata Rasulullah kepada pasukan mana yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, jangan turun walaupun kalian melihat apapun terjadi dengan kami. Walaupun burung-burung bangkai mematuk kepala kami, jangan turun sampai ada perintah. Ternyata ketika ditaburkan di situ harta-harta, maka lalailah sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan ketentuan yang Allah tahu hikmah di baliknya. Mereka turun, akhirnya musuh mutar dari belakang. Khalid bin Walid dari belakang Uhud, dia putar, maka dia serang dari arah belakang. Dan kalahlah kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka menentang satu sunnah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sana masih ada Nabi, Allah kalahkan mereka. Bagaimana kita yang menentang beratus beribu sunnah Rasulullah SAW. Kita lecehkan sunnah. Kita lecehkan orang yang bawa sunnah. Kita lecehkan, kita tertawakan mereka. Apa itu hijab, apa itu cadar, apa itu jilbab, apa itu jenggot, apa itu taat, apa itu sholat jamaah. Kita lecehkan. Perempuan yang telanjang, ini perempuan yang berbudi bahasa. Ini yang mengerti agama. Ini yang paling tahu tentang dunia, perempuan yang modern. Dan seterusnya. Kita lecehkan sunnah. Bagaimana mungkin Allah akan angkat kita? Padahal Rasulullah berjanji dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilas sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan bagi orang yang menentang perintahku. Lihatlah kaum muslimin, subhanallah, kesyirikan merajalela di antara mereka. Dari segi ibadah mereka rusak. Karena kurang ilmu, ibadah salah. Yang muncul bid'ah. Dari segi tauhid, mereka pun tergelincir ke dalam kesyirikan. Dari segi muamalat, mereka pun rusak muamalatnya. Berdusta, berkhianat, dan seterusnya. Maka ini semua sebagai hukuman kepada kita. Agar kita kembali. La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali. Memperbaiki diri mereka lagi. Membenahi diri mereka lagi. Padahal janji-janji Allah, kelak kaum muslimin akan memimpin dunia kembali. Sampai-sampai nanti Yahudi yang sekarang mereka merajalela karena kaum muslimin ditinggalkan Allah SWT, akan datang masanya ketika kembali mereka kembali kepada agama Allah SWT. Kelak Yahudi akan lari kocar-kacir dalam janji-janji Rasulullah SAW. Mereka bersembunyi di setiap tempat dari kejaran kaum muslimin. Sampai-sampai semua tempat bersembunyi akan berkata memberitahukan, ya muslim warai Yahudi faqtulhu. Wahai orang muslim, di belakangku ini Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Itu akan datang masanya demi Allah. Kita yakini sabda-sabda Rasulullah. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Bukhari. Kita yakini. Akan muncul Dajjal dengan 70.000 orang-orang yang dari Isfahan. Kita yakini semua. Akan turun Isa bin Maryam. Bukan sebagai Tuhan, sebagaimana anggapan orang Nasara. Bukan sebagai pembawa agama Nasara, tapi pembawa agama Muhammad SAW, mengikuti agama Muhammad yang ada sebelumnya. Dan dia akan membunuh Dajjal. Kaum muslimin menyerang orang-orang Yahudi. Kemanapun mereka lari akan bersembunyi. Setiap benda akan mengatakan, wahai orang muslim, di belakangku Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu pohon saja, pohon gharqad. Maka kita dengar orang-orang Yahudi ramai menanam pohon-pohon ini di tempat-tempat mereka. Bagaimana kita dapat memberita daripada kawan-kawan kita yang tinggal di daerah Palestina maupun Jordania. Subhanallah. Jadi itu sebabnya. Maka kita nggak butuh SMS, kirimkan 10 kali, 20 kali, baca ayat 1000 kali, baca Fatihah, nggak perlu. Cukup bagi kita Allah SWT dengan agamanya, sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun ada kunut nazilah. Kunut nazilah. Mendoakan agar Allah menghancurkan suatu kaum sebagaimana Rasulullah perbuat. 1 bulan, dan itu pun dengan tertib jika penguasa kaum muslimin perintahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian tadi jawaban Ustaz. Semoga kita semakin jelas tentang permasalahan ini. Dan semoga kita bermanfaat untuk mendapatkan hal ini. Baiklah para pendengar, kita mencoba menjawab pertanyaan berikutnya yang via SMS. Datangnya dari hamba Allah di Batam Center, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kemarin saya mendengar khotib berkhotbah yang intinya tentang keutamaan bulan Asyura. Di antaranya katanya hari raya anak yatim, mandi di siang hari bulan Asyura. Katanya dapat menghilangkan sakit kronis dan sebagainya. Apakah hal ini benar ataukah subhan, Ustaz? Syukran. Allah Ta'ala alam, kita tidak pernah mendapati keterangan-keterangan yang tadi dijelaskan kepada kita. Tetapi yang kita pahami, bahwasanya Allah SWT wajibkan puasa yang pertama dalam Islam adalah puasa
Asyura, besok. Maka kita himbau kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Asyura besok dan lusa, tanggal 10 dan 11, agar menyelisih orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, maka dia dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, besok harinya. Maka bertanya Rasulullah, kenapa kalian berpuasa? Disebutkan kepada beliau bahwasanya pada hari inilah Musa diselamatkan oleh Allah SWT daripada kejaran bala tentara Fir'aun. Berkata ketika itu Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Karena kaum muslimin lah yang mengikuti agama Musa alaihissalam, bukan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Maka mereka pun berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Asyura artinya tanggal 10. Kemudian Rasulullah berkeinginan agar menyelisih orang-orang Yahudi, agar beliau berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Maka bagi yang berpuasa lebih utama bagi dia adalah mengerjakan 9-10 atau 10-11, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi yang hanya mengkhususkan puasa pada hari 10 saja. Itu yang kita tahu daripada keterangan Rasulullah SAW. Nggak ada puasa pada tanggal 1 Muharram dan seterusnya. Nggak ada larangan menikah pada bulan Muharram, nggak ada. Dan nggak ada amal-amalan tadi kita bacakan kepada kita, mandi di siang hari, seterusnya nggak ada. Dalam hadis-hadis yang sahih, wallahu ta'ala a'lam. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita mencoba menjawab satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Arif Abu Ustaz. Maaf Pak, bisa diulangi? Dari Arif Abu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, kan kita sering dengar orang ngomong Ustaz, gini, suaranya putus-putus Pak, nggak bisa kita tangkap dengan baik. Gimana Ustaz? Sekarang bagus Ustaz? Nah, coba. Iya silakan Pak. Ini Ustaz, sering dengar kan, dulu saya susah sekali katanya, tapi setelah saya punya anak yang nomor 3 nih, rezeki saya kok murah sekali. Iya. Gitu Ustaz. Atau dulu waktu bujangan saya susah, setelah kawin rezeki saya murah. Itu apa termasuk syirik juga Ustaz? Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Tafadhal, silakan. Gini Ustaz, hari Jumat kemarin kan saya di Singapura. Jadi sebelum salat, nggak jelas lagi Pak. Yang nomor bisa yang diulangi ini, yang Pak. kedua Pak? Belum. Jelas Ustaz. Mungkin laut jadi kurang satu aja. Maaf Pak, satu saja Pak ya, karena kurang jelas Pak. Iya, lagi. Ya. Nanti diulangi lagi Pak. Iya. Itu aja Pak. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Ada keyakinan seorang, semenjak saya punya anak yang ketiga nih, rezeki saya murah. Semenjak saya menikah, alhamdulillah rezeki saya murah. Apakah ini kesyirikan? Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Jika antum yakini bahwasanya rezeki itu Allah yang mendatangkan, maka itu bukan syirik. Apalagi memang ada keterangan dari Rasulullah bahwasanya terkadang bahkan dengan yakin kita mendapat rezeki karena orang-orang lemah kita. Berkata Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, aku punya adik, dia belajar, nggak pernah dia bekerja. Aku yang bekerja, yang memberi nafkah segalanya untuknya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang tersebut, tentang adikku ini? Kata Rasulullah, la'allaka turzaqu bih, boleh saja engkau ini dapat rezeki gara-gara dia. Makanya Rasulullah mengatakan, la'allakum tunsaruna bidu'afaikum. Kama qala sallallahu. Boleh jadi kalian itu ditolong Allah SWT karena orang-orang lemah kalian. Jelas ikhwan rahimakumullah ta'ala, kita itu dapat rezeki karena orang-orang lemah yang kita tanggung. Anak-anak kecil, anak-anak bayi, wanita-wanita, istri-istri kita, itu karena mereka Allah SWT berikan kepada kita rezeki. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la'allakum turzaquna bidu'afaikum, tunsaruna bidu'afaikum. Ditolong Allah karena orang-orang lemah kalian. Dalam banyak kesempatan karena orang lemah lah kita dapat karunia Allah, rahmat Allah SWT. Ketika masa paceklik berkepanjangan, Sulaiman alaihissalam dalam sebuah asar yang disebutkan oleh para ulama, dia memerintahkan Bani Israel untuk segera keluar salat istisqa. Kemudian dia lihat ada ketika itu seekor semut yang mengangkatkan kakinya ke atas berdoa agar ya Allah dengan rahmat ya Allah, jangan kau haramkan kami daripada rahmat, turunkan hujanmu. Maka berkata Sulaiman kepada seluruh umatnya, pulanglah kalian, cukuplah bagi kalian, sesungguhnya kalian telah dimintakan untuk kalian doa dari makhluk selain kalian dengan semut. Subhanallah.
Terkadang gara-gara bahaim, gara-gara kita berbuat kebaikan kepada binatang-binatang kita yang kita pelihara dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita gara-gara anak yang kita pelihara. Kadang-kadang kita dapat ujian, dapat anak yang cacat. Subhanallah. Memang terkadang anak kita ikhlas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena anak cacat ini yang kita pelihara lah Allah mudahkan rezeki kita. Allah mudahkan urusan dunia kita. Subhanallah. Maka jangan kita menganggap pesimis ini segala macam. Jangan-jangan gara-gara anak bayi itulah kita dapat rezeki. Gara-gara istri kita, gara-gara anak kita. Ini semua dalam rangka memahami hadis Rasulullah SAW. Tapi kita harus yakin bahwasanya hanya Allah yang memberikan rezeki. Ini adalah merupakan sebab saja. Di antara sebab rezeki adalah kita mengayomi orang-orang lemah. Ya, kita memberikan infak, sedekah, itu sebab rezeki itu kepada anak yatim, kepada orang miskin, itu sebab rezeki itu. Banyak bersedekah. Memberikan santunan untuk penuntut ilmu. Ini adalah merupakan pintu-pintu rezeki. Yang itu Allah akan mudahkan kita dapat rezeki. Sebagaimana tadi, seorang itu dikatakan Rasulullah, boleh jadi engkau dapat rezeki gara-gara dia. Gara-gara, yakni adikmu itu yang belajar menuntut ilmu. Ini pintu-pintu rezeki. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah SWT, itu pintu-pintu rezeki. Dan masih banyak pintu-pintu rezeki lainnya yang tidak akan dapatkan kecuali dengan taat kepada Allah SWT. Jika bukan dengan taat, itu rezeki yang merupakan bencana kelak akan datang. Namanya istidraj. Wallahu ta'ala a'lam. Kita kembali untuk menerima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, itu dari siapa di mana? Umi Nur di Setre. Silakan. Ya. Bagaimana dengan ahli kitab yang sekarang, apa boleh kita memakan hasil sembelihannya? Dan satu lagi nih Ustaz, saya dengar kemarin-kemarin di Khatib Jumat menyatakan bahwa tidak perlu hadis, cukuplah Al-Quran. Itu seperti apa hukumnya? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ada dua pertanyaan dari ibu penanya tadi. Yang pertama mengenai masalah yakni sembelihan ahlu kitab. Bagaimana keberadaan ahlu kitab pada masa kita sekarang ini? Apakah kita boleh makan sembelihan mereka? Boleh. Orang Nasara jika menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih lembu, boleh kita makan. Karena Allah yang mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan orang-orang ahli kitab halal untuk kalian. Demikian juga makan kalian halal untuk mereka. Halal. Bukankah Rasulullah menjawab undangan seorang perempuan Yahudi yang menghidangkan bagi Rasulullah SAW sembelihan? Tanpa kita harus tanya-tanya, apakah kamu menyebut nama Allah SWT? Enggak perlu. Tapi andai kata di depan mata kita dia menyembelih bukan dengan nama Allah, terang-terangan, dengan nama Al-Masih contohnya, dengan nama Uzair dan seterusnya, maka tidak boleh kita makan. Karena Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Jangan kalian makan yakni sembelihan-sembelihan tidak sebutkan nama Allah padanya. Kalau andai kata mereka ahlu kitab itu mereka menyembelih, mereka tahu Allah SWT. Orang Yahudi tahu Allah. Orang Nasara pun tahu Allah. Mereka juga menyembah Allah, mereka juga berdoa kepada Allah. Tapi mereka juga beribadah kepada Isa, kepada Uzair dan lain-lainnya. Maka sembelihan mereka hukum asalnya adalah boleh dimakan. Baik. Adapun pertanyaan kedua, jika ada khatib yang mengatakan cukup Quran saja tanpa sunnah, ini khatib seharusnya dipanggil oleh pemerintah kaum muslimin. Harusnya dipanggil oleh majelis ulama. Khatib seperti ini dipanggil oleh majelis ulama, tegakkan kepadanya hujah, apakah engkau mengingkari sunnah? Kalau anda dia katakan ya mengingkari sunnah, suruh tobat. Suruh tobat. Katakan kepadanya bagaimana kau beragama? Bagaimana kau tahu khutbah itu 2 kali? Apakah dalam Quran ada 2 khutbah 2 kali? Bagaimana kau tahu Jumat itu 2 kali? 2 rakaat. Apakah dalam Quran ada Jumat itu 2 rakaat? Bagaimana kau tahu rukuknya ketika Jumat dan seterusnya? Sujudnya. Apakah dalam Quran ada dikatakan demikian? Kalau anda dikatakan enggak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ya dari mana kau dapat? Pasti dia akan mungkin jadi dia jahil, enggak tahu aku dari mana dapat. Kulihat orang salat. Berarti ini musibah. Kalau dia bilang ini dari sunnah, berarti engkau harus mengikuti sunnah. Dan mustahil orang dapat beragama tanpa sunnah, mustahil. Tidak akan mungkin dia salat, tidak akan mungkin dia berpuasa, tidak akan mungkin dia berzakat dan seterusnya. Semuanya keterangannya ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Zakat hanya perintah saja. Wa atuz zakata, bayarkan zakat.
Apakah kita punya harta berapapun kita bayarkan zakat? Tidak, harus ada nisabnya, harus ada haulnya. Coba suruh dia, coba amalkan Al-Quran wa atuz zakah. Al-Quran mengatakan wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Coba bagaimana kamu mengamalkannya? Zakat apa maksudnya di sini? Harta apa? Kan dia katakan ini emas perak, mana keterangannya? Mana yang keterangan yakni keterangan dalam Al-Qur'an Al-Karim sekian mithqal baru dikeluarkan zakatnya mana? Enggak ada. Jadi suruh dia bertobat, suruh dia banyak belajar, kalau bisa jangan kau khatib dulu ya. Belajar dulu banyak-banyak. Belajar agama. Setelah punya agama baru kau jadi khatib sana. Karena hancurnya Islam ini munculnya yakni al-muta'alimun, orang-orang yang merasa dirinya alim. Apalagi mengatakan tidak perlu kita kepada hadis, cukup Quran saja. Ini jelas. Andai kata dia mengerti, dia kufur keluar dari Islam. Andai kata dia enggak mengerti, kenapa jadi khatib? Lebih baik belajar, lebih baik bertanya. Dan musibah kita sekarang ini adalah munculnya orang-orang yang dianggap memiliki ilmu padahal mereka tidak memiliki background ilmu. Sebagaimana kata Rasulullah, ciri-ciri hari kiamat, hatta idza lam yubqi aliman. Ketika tidak lagi Allah sisakan orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, fastuftu. Dimintakan fatwa, fa'aftau, mereka memberikan fatwa bi ghairi haq, dengan tidak hak, fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka hendaklah penguasa kaum muslimin bijak dalam menyikapi para doa penyuruh-penyuruh yang mereka tidak memiliki background ilmu, mengatakan perkataan-perkataan yang yakni membuat dia kufur. Kalau andai kata ada dai mengatakan saya nabi baru, itu harus cepat-cepat ditangkap itu. Kalau ada yang mengatakan tidak perlu sunnah, pelecehan kepada Islam. Orang seperti ini lebih layak untuk ditangkap daripada pencuri-pencuri. Pencuri itu perkara dunia, ini perkara agama dihancurkan. Orang walaupun dia miskin di dunia, andai kata tauhidnya benar, masih ada peluang untuk masuk surga. Seorang pencuri masih ada peluang masuk surga, walaupun dia mencuri. Sama ada tauhidnya, tapi andai kata orang tergelincir agamanya, mengaku punya nabi palsu, mengaku punya nabi baru, mengaku tidak perlu terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan seterusnya, mengaku bahwasanya para sahabat itu kufar, ini penyimpangan dalam agama. Yang hukumnya lebih parah daripada penyimpangan dalam perkara-perkara kriminal. Lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Hallaj itu kalau antum lihat dari segi dunianya, Al-Hallaj itu dihukum mati, dipancung oleh para ulama, setelah itu dibakar, dibuang lagi abunya di Sungai Tigris. Dia bukan seorang yang dikenal dengan perampok, bukan. Dia bukan dikenal seorang yang koruptor, bukan. Di mana salahnya? Dia mengaku dia menitis padanya Tuhan, roh Tuhan. Dia mengatakan Tuhan itu telah menitis dalam diriku. Sehingga dia katakan tidak lain dalam tubuhku ini kecuali ada Allah. Ma fil jubbati illallah. Dalam bajuku ini tidak lain kecuali Allah saja. Dengan itu para ulama mancungnya. Lebih dahsyat daripada para pencuri yang mengaku itu haram. Penzina yang mengaku itu haram. Karena ini maksiat, tapi itu penyimpangan dalam agama. Maka kita himbau kepada seluruh kaum muslimin, banyak-banyaklah kita belajar kepada para ulama, kepada penuntut ilmu yang menjelaskan kepada kaum muslimin, inilah dalil, inilah Quran, inilah sunnah. Yang tidak terikat dengan apapun baju namanya, kelompok apapun namanya. Dia hanya terikat kepada sunnah Rasulullah SAW. Enggak terikat dengan pemimpin si fulan, pemimpin Lebanon, tidak ada. Kecuali kepada Rasulullah SAW saja. Wallahu ta'ala a'lam.